Judulnya adalah AI for Writers. Jadi penggunaan AI atau AI untuk penulis. Nah, di sini kita workshop akan langsung praktek nih. Jadi nanti siap-siap buka browser dan kita akan coba gimana sih cara pakai AI-nya itu. Kita gimana cara menggunakan AI untuk mencari ide menulis. Nah, langsung aja, apa itu AI? Nah, AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang dibuat manusia untuk memberikan kecerdasan pada komputer atau mesin. Supaya apa si komputer ini bisa meniru manusia dalam berpikir. Nah, berpikir itu maksudnya kayak gimana sih? Berpikir itu untuk memproses informasi. Oh, dapat info nih, harga bawang 20.000 misalnya sekilo. Nah, dengan informasi itu mau diapain? Itu eh, si AI bisa menyimpan informasi tersebut. Terus untuk belajar dan beradaptasi. Kalau kita kan manusia bisa nih. Tadinya kita nggak tahu apa-apa tentang, misalnya kita belajar IPA ya. Tadinya kita belum tahu apa-apa tentang apa hujan, siklus hujan. Nah, terus kita belajar. Nah, si AI juga dia bisa belajar dan beradaptasi. Lalu untuk apa memecahkan masalah. Nah, manusia itu kan berpikir gimana sih? Misalnya kita dapat satu masalah, kita mau nyebrang tapi nggak ada, kita mau nyebrang sungai tapi nggak ada perahu misalnya. Gimana nih caranya supaya kita bisa nyebrang sungai? Nah, itu adalah proses berpikir memecahkan masalah. Dan juga dia bisa berinteraksi dengan manusia. Jadi nggak cuman berpikir tapi juga menyampaikan apa yang dia pikirkan kepada manusia. Gitu. Nah, contoh AI. Kayak gimana sih? Nah, ini nih ada Siri atau Alexa. Nah, ini ini bukan nama orang. Ini nama si sistem komputernya ya. Jadi kalau di iPhone tuh ada yang namanya Siri. Itu sama kayak Google Assistant. Kalau kamu pernah ngelihat handphone terus uh, kadang suka kepencet tombol terus ada tulisan Google Assistant. Terus kita bisa kasih tahu misalnya Google setel lagu apa misalnya apa ya? Anak-anak zaman sekarang sukanya lagu apa sih? Setel lagu Alan Walker misalnya. Terus Google cariin restoran terdekat gitu, bisa. Terus ini Alexa, kalau Alexa itu dia lebih ke bukan di handphone sih. Jadi dia kayak device kayak gini nih, kayak apa sih ini namanya? Tabung gitu ya. Tabung kecil yang dia bisa ngomong sama kayak si Siri itu. Misalnya Alexa, apa sih namanya? Matikan lampu di ruang tamu. Nah, dia lebih ke smart home gitu. Dia bisa apa? Mengendalikan kalau rumah itu dibikin kayak digitalisasi gitu, dia bisa mengendalikan rumahnya. Terus autopilot untuk pesawat atau apa sih namanya? Mobil ya. Sekarang kan ada tuh yang Tesla tuh kan yang dia kita tinggal masuk ke mobil, terus mobilnya jalan sendiri gitu. Kita tidur juga yang penting dia nyampe gitu. Karena dia punya sistem AI ini untuk mendeteksi, oh di depan ada mobil lain nggak gitu. Di depan ada orang nyebrang atau enggak nih gitu. Ini abis ini belok kemana? Nah itu contoh-contoh dari AI. Terus sistem rekomendasi pembelian ini maksudnya apa sih? Jadi misalnya kalau kamu pernah beli barang di Tokped atau mungkin kamu beli buku di Gramet yang gramedia.com yang online shop gitulah. Suka ada rekomendasi setelah orang yang membeli buku ini juga membeli buku yang ini gitu. Dia dari mana sih dapat rekomendasinya? Nah, dia dari mempelajari data-data pembelian gitu. Oh, kalau orang yang beli buku ini biasanya setelah itu dia beli buku yang ini gitu. Terus ada face and sound recognition. Jadi ini kayak di film-film itu loh. Eh, kan ada orang apa misalnya kayak agen rahasia gitu, terus ngebuka pintu atau
kantornya gitu dengan pakai scan retina atau mungkin scan suara gitu. Nah, itu termasuk AI. Terus chatbot. Chatbot ini kalau yang gampangnya sih kayak misalnya pernah nggak sih kamu eh, apa menghubungi satu nomor mungkin WhatsApp atau gimana dan kita mau ngomong nih sama orang gitu kan, tolong dong misalnya aku lupa password misalnya nih misal doang nih. Terus tapi bukan orang yang jawab melainkan mesin si chatbot ini. Terus dia jawabnya gini, pencet satu untuk apa, pencet dua untuk apa gitu kan. Nah, itu namanya chatbot. Jadi dia mesin yang bisa berkomunikasi dengan manusia. Terus ada juga mesin robot di pabrik. Nah, ya ini adalah contoh-contoh AI. Nah, seperti itu. Nah, selain yang tadi, ada juga AI untuk ngebantu kita sebagai penulis. Nah, caranya dia memakai teknologi yang namanya NLP, Natural Language Processing. Kalau bahasa Indonesianya, pemroses teks bahasa alami. Nah, apa sih maksudnya bahasa alami? Emang ada bahasa palsu apa gimana? Enggak, jadi gini, kalau apalagi kita ya bahasa Indonesia itu kan kita ngomong dengan yang tertulis itu kadang suka beda ya. Maksudnya eh, cara kita ngomong lisan dengan cara kita nulis itu beda. Tapi si AI ini, si chatbot ini bisa ngerti eh, dengan bahasa lisan kita gitu, bahasa sehari-hari kayak gini, dia ngerti. Sedangkan kalau sebelumnya kan apa komputer tuh nggak bisa mengerti maksudnya apa sih kalau disuruh eh, coba carikan restoran gitu. Dia belum belum tahu nih maksudnya apa gitu. Nah, dengan memproses bahasa alami, dia bisa mengerjakan tugas-tugas yang kita suruh. Nah, contoh aplikasinya adalah kalau di Word kan kamu suka lihat tuh ada apa kata-kata yang di garis bawah merahnya itu spelling dan grammar check. Ini termasuk pemrosesan bahasa alami. Terus penerjemah bahasa, translate, Google Translate, text to speech. Jadi dari teks terus kita bisa pencet tombol dia nanti ngebacain kayak read aloud gitu. Atau speech to text. Jadi kita ngomong nanti sama dia di otomatis diketikin gitu. Kita ngomong apa dia ketikin di handphone kita. Dan ini kepake teknologinya buat misalnya nih ada yang tunanetra gitu kan, mereka nggak bisa ngeliat layar, mereka bisa minta si komputer itu ngebacain ini kita lagi ngebuka apa gitu. Tolong buka misalnya Gmail gitu. Oke, terus ada juga chatbot asisten untuk ngebantu. Nah, dia bisa apa aja nih? Si chatbot ini bisa mengusulkan ide tulisan. Oh, kita sebaiknya nulis apa ya? Kan kadang kita bingung. Kita tanya aja. Kamu punya ide nggak? Ada banyak. Terus bisa juga membuat plot atau kerangka tulisan. Bisa juga brainstorming konten tulisan. Misalnya kita udah nulis nih, terus eh, mentok nih, kita bikin cerita tentang putri yang apa namanya mencari obat di suatu hutan gitu, tanaman obat. Nah, terus tapi pas baru tengah-tengah kita udah mentok. Nah, gimana ya lanjutinnya ya? Kita bisa brainstorming dengan si chatbot ini. Terus ngebuat isi juga bisa. Nah, cuman kalau sekarang untuk kayak cerpen sih dia masih masih bagus lah ya, maksudnya masih oke. Tapi kalau untuk ngebikin yang panjang kayak novel dia tuh belum bisa. Jadi dia belum di-train untuk belum dilatih untuk ngebikin novel. Makanya dia lebih ke asisten buat apa? Ngebantu kita ngerancang novelnya gitu. Terus dia juga bisa sebagai editor. Jadi dia mengevaluasi struktur tulisan kita gimana. Jadi kita misalnya nih, kan kita udah selesai nulis nih. Terus kita kan suka eh, nanya ke teman atau ke orang tua, bacain dong tulisan aku apa yang perlu diperbaiki gitu. Gimana menurut kamu tulisan aku bagus atau enggak? Nah, itu dia bisa menilai itu si chatbot itu bertindak sebagai editor. Oh, yang perlu diperbaiki ini. Nah, nanti kita belajar caranya gimana ya.
Terus ada juga rekomendasi kata, sinonim, idiom, dan lain-lain. Ini seperti kamus. Nah, ngomongin soal ide, karena ini kan kita temanya menggunakan AI untuk mencari ide ya. Sering nggak sih kamu ngerasa, duh nggak punya ide nih, gitu. Mau ikut lomba nulis tapi nggak punya ide. Atau mungkin kamu ada sih beberapa ide, tapi kamu ngerasa idenya kok nggak ada yang menarik ya. Kenapa ya? Ya akhirnya kamu jadi nggak jadi nulis gitu. Nah, sebenarnya kita coba telusuri dulu ya. Apa sih yang bikin ide itu nggak keluar? Nah, pertama kita sadari dulu. Ini sebenarnya ada di IG, tapi mungkin ada yang belum baca, jadi aku bacain di sini ya. Menulis itu adalah ekspresi diri yang keluar setelah kita mendapat input yang cukup. Jadi seperti bak mandi yang luber. Ini nggak ada bak mandi, ini adanya ember, nggak apa-apa ya. Terus kamu perlu mengisi kepala dengan ide dari sekeliling kamu. Dari membaca berbagai macam buku atau artikel, nonton film atau berita, dengerin cerita teman, mengamati kejadian di sekitar, itu ide-ide itu masuk ke dalam kepala kamu. Nah, begitu ide itu sudah sangat banyak, kamu akan mengalami dorongan untuk mengeluarkan ide sendiri, gitu. Nah, itu nanti dari situ kamu bisa lanjut ke proses menulis. Nah, jadi dari ide di luar kamu olah gitu kan, kamu olah di dalam kepala. Terus baru kamu keluarkan, baru bisa menulis. Nah, jadi kalau misalnya kamu nggak dapet input yang cukup, bisa jadi sulit untuk mengeluarkan ide gitu, ah nggak punya ide karena mungkin kamu belum belum terinspirasi oleh ide-ide dari sekitar kamu gitu ya. Nah, terus apalagi nih yang bikin ide nggak keluar? Nah, berhubung kita bukan robot ya, kreativitas kita sebenarnya berubah-ubah. Kadang kan kita stres atau capek gitu habis ngerjain PR banyak, atau tertekan, terus kita ragu-ragu atau kayak nggak pasti nih, aduh gimana ya, bisa atau enggak nih, bisa atau enggak. Itu akan menghambat kreativitas kita. Proses menemukan ide itu butuh pikiran yang tenang. Kamu perlu menyisihkan waktu dan bertanya pada diri sendiri, apa sih jenis cerita yang aku suka tuh kayak gimana sih gitu. Apa yang ingin aku sampaikan gitu? Apa yang menurut aku penting? Itu pasti nanti akan keluar di tulisan kita. Kayak gitu. Jadi kadang, nggak ada ide tapi kayak nggak mau mikir gitu, males pokoknya pengen, langsung dapet aja. Itu sebenarnya kita harus harus berusaha menenangkan pikiran dulu. Oke, yang ini oke, yang ini enggak gitu. Jadi, berikan waktu untuk, mengolah ide tersebut. Terus, ketiga mungkin karena nggak pede dan overthinking, ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri bisa bikin kita banyak analisa nih, "Ah, aku kan ini nih harus harus, bikin cerita yang wow super keren," gitu. Akhirnya kita terlalu banyak, "Oh, ada ide A tapi kayaknya nggak cocok deh. Ah, ada ide B, tapi kayaknya kurang bagus, nggak seperti Harry Potter gini idenya nih, ini biasa aja," gitu. Kadang ya kita kayak merasa nggak layak lah idenya gitu, nggak cukup bagus. Tapi gini, we have to start somewhere gitu. Kalau misalnya eee, kita kan misalnya kita baru pemula ya, terus, eee, gimana sih cara jadi ahli? Ya caranya ya kita dengan mengerjakannya. Jadi nggak apa-apa kalau kita mengerjakan sesuatu terus hasilnya jelek gitu. Nggak apa-apa kalau kita nulis cerita yang jelek, tapi kan kita nanti akan belajar. Jadi nggak apa-apa kita harus, apa namanya, fail fast itu maksudnya ya gagal lah, gagal secepat mungkin supaya kita bisa belajar secepat mungkin. Itu part of the journey ya. Kalau nunggu sampai idenya yang brilian datang, terus kemungkinan besar kamu nggak akan bisa nulis. Jadi, eh toh kita tuh sebenarnya nggak akan kenapa-napa gitu kalau nulis cerita yang menurut kita kurang bagus, tapi sebenarnya juga eh, nggak berpengaruh gitu. Kita nggak misalnya nggak dapet nilai yang jelek gitu karena ini kan untuk apa hobi kita gitu ya menulis. Terus apalagi yang bikin idenya nggak keluar? Keempat, kurang wawasan dan pengalaman.
Kadang kamu pikir ada ide yang bagus, tapi kamu nggak tahu cara ngolahnya gitu. Nah, karena belum pernah nulis, misalnya nulis apa ya, yang novel gitu. Karena selama ini kamu nulis cerpen, jadi kamu kayak nggak tahu nih mulainya dari mana nih gitu ya. Nah, solusinya ya kamu coba pelajari. Gimana nih cara nulis novel? Kamu pelajari. Dan kamu minta masukan sebaiknya gimana mengolah ide tersebut. Lalu digarap aja sebisanya. Dari situ kita akan belajar ya. Nah, terus gimana sih nemuin ide ini? Nah, sebenarnya kita tinggal yang tadi kan, ada ide yang masuk ke kepala, berarti kita harus mengobservasi. Coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya kita ngeliatin orang di pasar gitu ya, dia lagi ngapain nih? Oh, dia lagi si pembeli ini marah soalnya si penjualnya ini apa ngasih apa nipu-nipu gitu. Misalnya mangga 10.000, pas mau dibeli, yang dikasih mangganya jelek gitu. Itu itu kan sebuah ide. Nah, kita observasi. Terus baca buku bisa, nonton film bisa, cari inspirasi dari pengalaman sendiri atau orang lain juga bisa. Brainstorming tuh beneran kita memikirkan ide yang datang gitu misalnya. Ide A oke, ini enggak gitu. Terus latihan menulis bebas. Kita nulis aja kayak nulis diary gitu, kayak nggak ada awal, nggak ada akhir ya, pokoknya kayak dicurahkan aja tuh isi kepala. Eksplorasi minat pribadi. Nah, ini misalnya topik apa yang kamu suka. Tulis aja cerita yang emang kamu suka baca gitu. Kalau kamu sukanya cerita petualangan ya coba aja kamu bikin cerita petualangan gitu. Jangan dipaksain. Misalnya kamu nggak suka cerita apa namanya? Kamu nggak suka cerita misteri ya kamu nggak usah bikin. Kamu bikin yang sesuai yang kamu suka. Atau kita bisa minta saran ke ChatGPT. Ini AI nih ya. Oke, jadi si AI chatbot itu sebenarnya ada banyak. Sekarang ini ada banyak banget. Nah, terus apa aja nih contohnya? Nah, ChatGPT ini yang paling terkenal. Yang bikin itu namanya OpenAI. Nah, ini alamatnya chatopenai.com. Nanti ini kamu buka, terus bikin akun di sini untuk kita coba. Atau di poe.com juga bisa, Poe. Nah, ini nama nama chatbotnya. Ada Claude, ada Auto Expert, Llama, ada Bard, ada Bing. Mungkin ada yang pernah bikin gambar pakai Bing. Itu bisa kita coba ya. Ini sih logo-logonya aja. Oke, nanti kita praktekin mencari ide tulisan dengan AI. Jadi kita kenali dulu model chatbotnya seperti apa dan kelebihan kekurangannya. Jadi chatbot itu sebenarnya ya nggak semuanya sama gitu. Ada yang chatbot itu sengaja dibikin untuk membuat atau membantu manusia untuk membuat kode program. Jadi programmer nih pakai chatbot itu untuk bikin program gitu. Ada juga yang untuk menyelesaikan soal matematik. Ada juga yang untuk khusus bisnis gitu. Misalnya kita bikin surat-surat yang berkaitan dengan bisnis, surat agreement, surat letter of intent kayak gitu-gitu. Terus kita kenali yang mana yang kira-kira dia punya kemampuan untuk membantu kita dalam menulis. Lalu kita siapkan permintaan kita. Nah, kita nih bisa bilang ke si chatbot, chatbot, kamu jadi ini dong, jadi penulis cerita anak yang berpengalaman. Terus kamu kasih aku ide. Itu bisa. Jadi kita minta dia sebagai, oh kamu sebagai profesor dan dosen sastra. Itu pasti nanti beda. Ide yang dihasilkan oleh si penulis cerita anak dengan si profesor dosen sastra itu pasti beda. Chatbot, kamu coba jadi kritikus film dan beri aku ide film yang bestseller, yang apa laris ditonton gitu. Seperti itu. Jadi kita minta si chatbot itu berperan sebagai apa. Kalau kita nggak minta dia berperan sebagai apa, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma nanti jawabannya jadi general aja gitu ya. Terus apa yang kita ingin dia lakukan dan konteksnya apa? Misalnya, chat bantu aku brainstorming dong, atau review ide ceritaku dong, atau enggak beri aku ide cerita
Misalnya aku butuh 5 ide cerita gitu. Terus kamu kasih tahu juga apa jenis tulisan yang ingin dibuat. Misalnya aku pengen bikin cerpen, aku pengen bikin komik, pengen bikin novel gitu ya. Dan siapa pembacanya, misalnya aku pengen bikin cerpen untuk anak usia 10 sampai 12 tahun gitu. Terus juga kita bisa kasih tahu genre, tema, tokoh, props, dan kebutuhan lainnya. Misalnya nih, aku ingin bikin cerita fantasi dengan tema persahabatan tokoh Putri Duyung. Spesifik banget ya. Ceritanya tentang persaingan adik kakak gitu. Bisa, kita bisa minta apa yang kita mau ke si chatbot itu. Nanti dia akan memberikan saran. Nah, prompt itu tuh maksudnya apa sih? Prompt itu sebenarnya tadi permintaan kita ya, permintaan kalimat berisi permintaan kita. Dan gunakan tadi informasinya kan tadi kan kita siapin dulu nih apa yang mau kita minta. Terus gunakan informasi tadi untuk untuk membuat permintaan pada chatbot. Misalnya ini yang tadi, chat berikan aku 5 ide cerita yang enak dibaca pas liburan. Ini berarti ini temanya nih, temanya tentang liburan. Aku ingin menulis cerita untuk anak kelas 5 sampai 6, berikan aku 10 ide cerita. Aku ingin kamu berperan sebagai penulis cerita anak dan menjadi juri lomba cerpen. Ketahuan banget nih, mau ikut lomba cerpen tapi nggak ada ide ya udah langsung aja deh tanyain ke si chatbot. Temanya keluarga, beri aku 5 ide terbaik anti mainstream. Waduh, out of the box. Terus, aku ingin menulis novel untuk anak usia sekian, temanya petualangan, space explorer, ada aliennya, ada global warmingnya. Beri aku beberapa ide yang menarik. Nah, ini nanti kita akan tanyakan ke si chatbot ya. Nah, time to practice. Sekarang kita akan langsung praktekin. Ya, siapkan cerita yang ingin kamu buat. Tulis prompt untuk chatbot dan jalankan perintahnya. Kalau kamu butuh ide tambahan, tulis beri aku 10 ide lagi gitu. Nah, tugasnya adalah pilih tiga ide yang disukai dan kamu cobain nih semua, ya nggak semua sih, ya maksudnya coba-cobain aja kalau pakai chat GPT apa idenya, kalau pakai Claude apa idenya gitu ya. Dan share to the class. Ini linknya akan aku kasih ke chat aja ya. Jadi nanti kamu bisa buka. Nah, kalau kamu udah daftar di chat GPT ini, nanti tampilannya seperti ini. Beri aku 10 ide cerpen untuk target pembaca anak usia 10-12 tahun. Temanya persahabatan, kehilangan, misteri, dan tokohnya anak laki-laki yang jago coding. Settingnya di Indonesia futuristik, ada robotnya. Jadi kita lihat kayak gimana apa hasilnya ya. Nah, nanti kalau kita nanya nih akan ada di sini. Terus nanti jawabannya nih di sini di bawahnya. Chat GPT. Tentu Sari, aku senang membantu dengan ide cerpen untukmu. Berikut adalah 10 ide cerita. Lalalala. Nah, di sini ada dia kasih cerita The Code of Friendship. Ketika seorang anak laki-laki yang mahir dalam coding, Raffi, namanya Raffi, kehilangan robot temannya secara misterius, dia dan sahabat-sahabatnya yang ahli teknologi berusaha mengungkap misteri melalui jejak digital yang tersembunyi. Wah, terus ini apa lagi nih? Safari robot, misteri kehilangan timah di desa. Di masa depan, robot penjaga kebun menghilang bersamaan dengan timah penting untuk teknologi. Si Raffi harus menemukan robot itu. Kode kehilangan, petualangan di Nusantara digital. Ketika kota di Indonesia diguncang serangkaian pencurian robot, Raffi dan teman-teman membentuk tim untuk menyusun kode mengejar pencuri robot. Nah, robotic rescue. Ketika robot di pusat kota mulai berperilaku aneh, robotnya mau liburan dia menghilang. Membentuk tim penyelamat terdiri dari teman-teman yang ahli coding. Secret of the Cyber Forest. Hutan digital rahasia di Indonesia tuh di mana tuh? Di Kalimantan kali ya. Kan ada IKN sekarang. Terdapat robot berharga yang menghilang secara misterius.
menemukan robot tersebut dan mengungkap misteri. Oke. The Lost Binary Blueprint. Ketika blueprint robot hilang di pameran teknologi terbesar di Jakarta. Waduh, di mana nih? Raffi harus menggunakan keterampilan coding untuk melacak siapa pencurinya. Waduh. RoboQuest, hilangnya penjaga gunung berapi. Robot penjaga keamanan gunung berapi Indonesia tiba-tiba menghilang. Waduh, ntar gunungnya meledak nggak ada yang ngasih tahu gitu ya. Terus Raffi dan teman-teman menggunakan pengetahuan coding untuk melacak robot tersebut. Oke. Friendship Tale, menemukan pesan rahasia. Nah, jadi ini banyak banget ya, banyak banget dia kasih ide cerita buat kita. Ini kita baca satu-satu nih. Yang mana yang kira-kira menurut kita oke. Kita pakai yang lain. Nah, ini di poe.com. Poe. Who.com. Di sini ada, kalau di OpenAI tadi, botnya cuma satu, cuma si OpenAI itu doang. Nah, kalau di Poe ini, botnya ada banyak. Your Bots, ada si asisten, GPT-4, ada Claude, Auto Expert, Llama, Google Palm, dan lain-lain. Nah, kita bisa pilih salah satunya ya. Misalnya, aku mau pakai Claude. Claude ini adalah, aku copy paste yang tadi, prompt yang tadi ya. Beri aku 10 ide cerpen, target pembaca sekian. Nah, dia ngasih nih. Sama sebenarnya, sama si OpenAI itu tadi, yang si ChatGPT sama. Cuman bedanya adalah kadang ada model yang emang dia di training lebih banyak gitu. Sehingga dia bisa ngasih ide yang lebih lebih original atau lebih menarik lah intinya gitu. Nah, makanya kamu bisa coba beberapa chatbot untuk menentukan mana ya yang kira-kira lebih bagus gitu. Nah, ini sahabat robot. Seorang anak laki-laki bernama Adi yang kesepian karena pindah rumah. Dia menemukan robot rusak dan memperbaikinya menjadi sahabat baik Adi dan membantunya beradaptasi di sekolah baru. Nah, gitu. Pesan terakhir, sahabat Adi pindah ke luar negeri. Dan dia media sosial robot tuh gimana dah? Mencari jejak sahabat. Kehilangan kontak dengan sahabat dekat karena gempa. Aduh. Dengan bantuan robot, Adi mencoba menemukan jejak sahabatnya. Nah, ini ada banyak. Ada sos dari masa depan. Wah, ini time travel nih. Time travel. Nah, jadi dari ini semua, kamu coba cari ya. Misalnya nggak cocok juga. Oh ya, kalau di Poe ini, dia nih ada kayak gini nih. Kayak pertanyaan lanjutan. Ini adalah suggested question. Jadi dari jawabannya si bot ini, dia menganjurkan, ini loh yang kita bisa cari. Bagaimana kalau Adi menggunakan keahlian coding untuk mencari jejak sahabatnya gitu. Ini kayak pertanyaan lanjutan. Tapi kalau kamu belum menemukan ide kamu tulis aja di sini, beri aku 10 ide lagi. Berikut 10 ide tambahan. Makin banyak nih idenya. Tersusah lagi milih. Festival robot, coding bersama sahabat, kompetisi program robot, berburu harta karun, wah, sahabat dari masa depan, SOS dari planet robot, waduh, kontes robot, cari robot yang hilang, robot teater, seru juga nih, grup drama robot, festival karya sahabat ya. Jadi ini ada banyak, apa namanya, bot yang bisa kamu pakai itu ada banyak. Dan misalnya ini juga nih, si Google punya bot namanya Bard. Sama kalau kita kasih prompt, nanti dia akan memberikan jawaban. Nah, jadi sebenarnya untuk mencari ide itu ternyata ada banyak gitu. Tinggal kita yang memilih ide tersebut. Kadang ya ada yang
kita awalnya cocok nih, misalnya nih robot penyelamat ya. Bercerita tentang anak laki-laki bernama Andi di kota futuristik di Indonesia. Andi jago coding, menemukan robot yang rusak, kemudian memperbaiki dan menamainya Budi. Budi adalah robot yang sangat ramah, bantu mengerjakan tugas sekolah dan bantu. Nah, misalnya nih, kita cocok sih cerita ini oke nih, tapi menurut kita ceritanya kurang kurang apa? Kurang menarik dalam arti misalnya kurang seru masa dia cuman nemuin robot terus memperbaiki kan kalau itu doang kayaknya nggak seru. Aku pengennya ada pencuri robotnya gitu. Kita bisa eh, mengedit ide ini kita ambil dan kita tambahkan aja. Setelah si Andi ini membuat robot Budi, ternyata robotnya dicuri gitu. Nah, di situ nanti kita bisa nambahin ceritanya. Ya, sekarang tugasnya adalah kita prakteknya. Nah, kita akan naruh di sini nih. Ini adalah buku ide kita nih. Kita akan nulis di sini ya. Di idea book itu nanti kita bisa tanyain ke sini ke ChatGPT atau Claude atau ke Bard, Google ya. Dan nanti kita cobalah prompt ini pada beberapa chatbot dan kamu boleh memodifikasi sesuai keinginanmu. Misal nih, beri aku 10 ide cerpen untuk target pembaca sekian, genrenya apa, tokohnya apa, settingnya apa, dalam format apa. Nah, ini kalau kamu pusing 10, 5 aja boleh nggak? Boleh. Beri aku 5 ide. Misalnya ini cerpen lah ya, novel mini 4 bab, cerpen lah. Target pembaca ini tema persahabatan, fantasi gitu ya. Tokohnya anak perempuan jago masak gitu. Jago masak. Settingnya di dunia fantasi, di dunia bajak laut. Settingnya bajak laut aja. Yang settingnya bajak laut. Bajak laut futuristik ada robot, nggak usah lah ya, bajak laut aja. Nah, ini berikan dalam format ini nih kita bisa ngasih tahu si chatbot, oh kalau kamu ngasih jawaban, berikan formatnya seperti ini. Misalnya judulnya apa, sinopsisnya apa, konfliknya apa. Tapi kalau kita nggak mau pakai format ini juga bisa ya. Ini aku kasih linknya, nanti kamu cobain, kumpulin 3 ide yang menurutmu menarik, terus tulis di bawah. Jadi ini aku contohin, ini Sari gitu ya, ini kasih nama aja. Terus ini prompt-nya, prompt yang kamu kasih ke si chatbot. Nanti kamu tulis di sini, ini ada 7 tempat. Tempat yang merah untuk ide 1, yang kuning ide 2, yang biru ide 3. Tapi yang kamu tulis di sini yang memang benar-benar menarik perhatian kamu ya. Jadi maksudnya nggak cuman copy paste aja lah dari yang 3 ide yang diminta ke ini. Pilih yang emang kamu tertarik. Dan kalau ada yang kurang jelas, kamu perjelas di situ. Misalnya, atau misalnya yang kurang seru gitu, kamu mau tambahin eh, tiba-tiba dicuri sama maling robotnya. Nah, kamu tulis di situ ya. Jadi jadikanlah ide tersebut ide yang emang kamu suka ya. Nanti kamu tulis di sini. Nah, ini aku udah kasih nama nih. Ini ada banyak, guys. Ini ada tempatnya udah ada nih. Ada Kak Cia, ada Ais, ada Akhtar, Alif, Fari, Faiza, dan lain-lain. Nah, kamu tinggal ngisi di kotak masing-masing ya. Ngomongnya yang ini ya, yang ini. Beri aku 10 ide cerpen atau 5 atau berapa terserah. Nah, ini bisa kamu edit-edit nih. Misalnya, nggak usah pakai target pembaca lah, boleh. Ini kamu hapus boleh. Temanya nggak mau persahabatan, maunya misteri, boleh. Eh, nggak mau pakai tokoh, terserah si AI aja tokohnya siapa, boleh juga. Setting bajak laut ini nggak usah lah, ya udah boleh. Jadi berikan aku 5 ide cerpen, udah gitu aja juga bisa ya. Kalau ditambah dengan yang lain ini ya memperjelas aja. Oke, ada yang nggak tahu caranya? Kalau nggak tahu caranya bilang ya. Kita waktunya sampai jam 9. Nanti jam 9 kita review satu-satu.
yang udah ngerjain? Kacia bikin prompt seperti ini. Kamu adalah seorang penulis buku anak profesional. Berikan aku 5 ide cerita untuk pembaca usia 8-12 dengan tema persahabatan 4 orang anak. Settingnya di sebuah pulau kecil yang masih menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Oke, ini ada 3 ide cerita yang Kacia suka. Ini ada misi Raja Karang tentang 4 anak yang menemukan legenda Raja Karang yang hilang dan harta karun tersembunyi. Nah, seru nih. Mereka memulai misi untuk menemukan harta karun. Dan akhirnya mereka belajar tentang terumbu karang. Wah, ini bagus banget. Nah, ide kedua gimana ide kedua? Pulau kecil dihuni oleh ada di Canva. Bentar, Alfa. Bentar ya. Saat pulau kecil dihuni oleh 4. Oh, ini ya. Alfa kalau misalnya namanya nggak ada, Alfa ini aja duplikat aja dari salah satunya. Misalnya yang punya Alif nih, kamu kamu ganti aja nih di sini. Alfa. Oke. Balik lagi tadi ke Kacia. Menghilang. Pulau kecilnya menghilang. Oke. Kenapa pulau kecilnya dihuni oleh 4 orang? Nah, pertanyaannya. Mereka mulai petualangan menemukan pulau ajaib tersebut. Di sepanjang perjalanan menemui makhluk magis dan menghadapi rintangan belajar tentang kelestarian alam dan budaya. Oke. Yang ketiga, petualangan di pulau keajaiban. Menemukan peta kuno yang mengarah ke pulau tersembunyi yang dipenuhi dengan keajaiban alam dan warisan budaya. Mengatasi rintangan dan menjaga kelestarian pulau sambil menjalani petualangan seru. Oke. Dari ketiga ini yang paling Kacia suka yang mana nih? Kacia Paling mana? sukanya yang pertama, Kak. Jadi sebenarnya dari chatbot itu dia urutan ketiga. Jadi aku Heeh. pilih naikkan ke urutan ke-1 menurut versiku. Mm-mm. Misi Iya, Raja Karang. benar-benar. Aku juga sih, pas ngeliat ini nih, yang ini yang ini tuh idenya udah spesifik nih, karena dia ada legenda tentang Raja Karang, oke. Harta karun ini udah mulai jelas misinya kan. Terus mereka juga belajar tentang menjaga terumbu karang ini spesifik banget dan ini udah oke menurut aku karena ini kan sesuai dengan temanya kan mau mencari kelestarian budaya. Yang nomor 2 nih agak, kalau menurutku agak kurang Di ini ya, chatbot itu kurang dia masuk posisi akal. ketiga. Karena dia pulau kecilnya masa dihuni oleh 4 anak gitu. Terus tiba-tiba Bener, Kak, terus hilang gitu. ditinggal. Uh-uh. Itu tadinya mau diedit, Heeh. mau Ya diedit iya lagi bener-bener. tapi Jadi gini, si chatbot ini walaupun kita bertanya, kita jangan beranggapan bahwa mereka si chatbot itu kan punya jawaban yang akurat atau yang benar 100% gitu. benar. Karena dia di sini tugasnya untuk ngebantu kita memancing ide atau inspirasi aja. Biasanya kalau kita udah ngelihat, ih bagus nih depannya, tapi belakangnya jelek. Nah itu kita bisa edit gitu. Ini kan misalnya di sini menjaga kelestarian alam dan budaya ini masih belum spesifik nih. Apa yang dijaga? Kan kalau yang nomor 1 udah jelas Benar. ya dia tentang terumbu karang gitu kan kehidupan laut. Ini yang kedua masih belum jelas apa yang dipelajari tentang di apa di petualangan tersebut gitu. Yang ini hampir sama dengan yang nomor 2 kalau menurutku. Dan kalau menurutku emang nomor 1 nih oke ceritanya. Nah, nanti kalau Kak Cia mau ngerubah-rubah ide yang nomor 2 dan nomor 3 itu juga bisa, ya. Terus gimana nih Siap, kesan-kesannya? Kak. Ini pertama kali atau udah sering nyari ide di AI? Ketahuan ya, Kak. Eh? Iya, jadi sebelumnya udah pernah pernah pakai Heeh, chat GPT, terus tadi ini mau buka tapi lupa passwordnya karena udah lama ya, nggak heeh, pernah buka lagi.
Heeh. akhirnya tadi aku pakai yang Pu Oh supaya iya, langsung connect yang ke Google kan. iya, heeh, iya, bisa, Sistem bisa. Google. Oke, jadi kesimpulannya mudah ya. Biasanya nanti ada teknik-teknik lagi untuk membuat apa permintaan kita semakin spesifik. Itu namanya prompt engineering. Jadi gimana kita bisa ngebikin permintaannya sangat spesifik sehingga si AI-nya itu nurutin dengan kemauan kita. Nah ini sebenarnya aku kayaknya udah nulis di sini ada ya, ada contohnya. Yang slide terakhir ini di Advanced Pika. Nah biasanya gini, kalau kita nulis cerita kan kalau ide umum ya seperti tadi udah dikasih sama si si ChatGPT-nya atau si AI-nya. Tapi biasanya kalau kita mau nulis cerita itu kan kita suka ditanyain tuh kalau misalnya pernah ikut kelas kepenulisan, ini eh, tujuannya apa nih? Si tokohnya siapa? Dia goalnya apa? Motivasinya apa? Konfliknya apa? Gitu kan? Kalau nggak ada konfliknya berarti kurang bagus. Misalnya gitu pernah pernah dengar nggak kalau di kelas kepenulisan? Terus taruhannya apa nih? Kalau misalnya dia ah kalau nggak mengerjakan misi ini nggak kenapa-kenapa, itu berarti nggak menegangkan. Istilahnya ya udahlah kalau dia berhenti menyerah juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada taruhannya, misalnya taruhannya adalah kalau dia tidak berhasil menyelesaikan misi, nanti eh, Tinggal di rumah aku. ayahnya sakit keras gitu. Kan dia misalnya Berarti misinya berhenti. menemukan obat, ayahnya tidak akan sembuh misalnya gitu. Itu kan jadi taruhan yang, waduh, Apa? ini si tokoh harus Oh bener-bener iya, harus serius nih turun sebentar. untuk dapat. Terus ini ada blurb-nya segala macam. Nah, ini lebih ke advance. Jadi gimana kita mengolah jawaban dari si bot tersebut. Ini coba aja dijalanin di ini di apa sih namanya? Di ChatGPT atau di bot yang lain. Kalau kita bikin kayak gini, nanti dia bisa nggak jawab dengan format seperti ini. Udah lebih jelas siapa tokohnya, apa tujuannya, motivasi, konflik segala macam. Nah, biasanya ini dibutuhkan untuk kalau kita udah mulai masuk ke penulisan, pra penulisan ya. Oke, next setelah Kak Cia ada, aku lihat aja yang ada di sini ya. Akhtar. Akhtar bikin prompt berikan aku 5 ide cerpen dengan tema distopia. Weh, ya kayak Akhtar sama Ahsan nih sukanya yang tema-tema distopia nih. Ada zombie-zombinya nggak nih? Tokohnya anak berusia 14 tahun yang jago membuat robot mempunyai misi untuk mengubah dunia. Oke. Nah, di sini ada Freedom Exploring Robot. Wah, si Alex ini mengetahui rahasia laboratorium bawah tanah. Waduh. Mereka membuat jaringan komunikasi untuk menyebarkan informasi dan menyatukan anak-anak. Oke. Children Revolt. 11 years old individual technology device a plan to hack. Waduh, nih anak-anak mau nge-hack government nih. Gimana caranya? Oke, ini karena distopia kan ya. Distopia tuh biasanya dunia masa depan yang sudah tidak ada rules, maksudnya yang berantakan gitu. Kadang di ditampilkan si pemerintahnya ini diktator atau apa namanya? Kayak tokohnya ini sebagai pemberontak gitu. Nah, biasanya ya kalau di cerita distopia itu. Revolution in Forbidden School. Oke. Child Genius namanya Sam bikin klub rahasia untuk mengajarkan sains dan teknologi. Dan robotnya menjadi simbol resisten. Nah, ini mungkin si sekolahnya nih yang ini ya, yang diktator ya. Dari 3 cerita ini, ide cerita ini kamu suka yang mana, Akhtar? Akhtar paling suka yang mana?
Akar nomor satu. Oke. Kamu tadi nanya ya? Boleh pakai bahasa Inggris, Kak? Boleh dong. Kenapa enggak? Oke. Freedom Auxiliary Robot. Oke, iya. Dia karena ada ininya ya. Ada apa? Laboratorium bawah tanah nih kayak menarik deh kalau menurutku. Terus mereka juga bikin jaringan untuk menyebarkan informasi. Oke. Gimana menurut kamu? Ini pertama kali atau udah pernah pakai? Menurut kamu gampang atau susah? Oke, AI jadi lebih gampang. Lebih gampang ya. Oke, good. Nanti kita juga bisa memperdalam ide cerita ini. Nanti untuk di workshop-workshop berikutnya. Oke. Nextnya adalah aku lihat dulu siapa ini yang udah. Fari. Fari, beri aku 10 ide cerpen dengan tema impian, fantasi, dan cita-cita. Tokoh anak laki-laki jago bertarung. Oke. Harmoni Naga Emas. Seorang anak laki-laki bernama Aditya menjadi penguasa naga emas, makhluk mitos. Harus mengendalikan kekuatan untuk melawan kekuatan gelap, ingin mengalih kekuatan naga emas atau kejahatan mereka sendiri. Oke. Aditya harus mengatasi ketidakpercayaan diri. Oke. Melawan kegelapan yang mencoba menculik naga. Oke. Prajurit cita-cita seorang anak bernama Bram bermimpi jadi prajurit pemberani yang melindungi desanya dari serangan makhluk fantasi yang datang dari dunia lain. Oke. Dan dia harus mengendalikan pedang sakti, wes. Menghadapi raja gelap. Oke. Oh, ini kayak konfliknya sama ya. Dia tuh yang satu ini ketidakpercayaan diri, dia keraguan diri ya sama, tidak pede gitu istilahnya. Dan dia harus belajar keterampilan bertarung. Oke. Layar impian bernama Arka bermimpi jadi kapten bajak laut mengelilingi dunia ini kayak One Piece. Kamu nonton gak sih One Piece? Seru. Oke. Mencari pulau ajaib. Perjalanannya terhenti ketika harus menghadapi bajak laut rival. Ini keren nih. Keren. Arka harus melatih keterampilan bertarung untuk melawan bajak laut dan melindungi peta yang mendapat membawa. Oke, good. Dari 3 ide ini kamu paling suka yang mana? Fari. Mana Fari? Fari jangan jauh-jauh. Orangnya ada apa enggak nih? Wah, aku suka semuanya. Oke. Gimana komentar kamu setelah memakai? Apa kamu udah pernah di skala pakai? Apa ini baru pertama pakai AI? Belum pernah. Oke. Oke. Jadi nanti ini kamu bisa modifikasi atau bisa pakai yang udah kamu suka, idenya bisa kamu pakai buat cerita tersebut ya. Oke, next. Nextnya siapa nih? Fari. Fari. Fari lagi ngetik. Nggak apa ya. Beri aku 5 ide cerita dengan tema dua klan ninja dan kerajaan. Oke. Revolusi dalam ini apa nih? Persatuan kali ya. Persaudaraan. Kerajaan yang korup dan kejam menghadapi perlawanan tidak terduga ketika dua klan ninja sebelumnya bersaing memutuskan untuk menyatukan kekuatan mereka. Oke. Keren. Keren, keren. Menemukan ancaman yang sama dari kerajaan iblis. Ini kamu nulis sendiri apa kamu cari di itu di AI? Fari. Oke. Oke. Itu kamu copy paste juga bisa. Kalau misalnya diketik ulang nanti lama. Oke, yang udah ada yang paling kamu suka idenya? Apa masih nyari-nyari? Masih belum selesai nyari? Oh, oke, ditambahin. Iya, ya. Oke, good. Jadi dari ide yang AI itu kita bisa tambahin sesuai dengan selera kita gitu ya. Oke, nextnya Fatia. Ide cerpen anak yang berpetualangan menggapai mimpi. Petualangan di negeri awan.
Menemukan portal ke negeri awan yang penuh dengan tantangan dan keajaiban. Dia harus melewati ujian mencapai impian terbesar, menemukan bintang jatuh. Oke. Yang kedua, voyage. Voyage itu perjalanan ya. Di lautan yang tidak terduga. Menjadi penjelajah lautan, mulai perjalanan melintasi lautan, berjalan tentang persahabatan, keberanian. Oke. Ini menaklukkan gunung tertinggi. Memutuskan untuk mendaki gunung tertinggi di dunia. Wes, keren. Mengatasi ketakutan. Bagus. Di puncak gunung dia menemukan makhluk magis yang mengajarkan padanya arti ketekunan. Oh, berarti mungkin tadinya anaknya eh, suka menyerah kali ya. Terus akhirnya diajarin sama si makhluknya itu supaya jangan cepat menyerah. Nah, dari tiga ide ini yang paling kamu suka yang mana? Fatia. Fatia mana? Fatia. Antara dua atau tiga. Oke, dua atau tiga. Ya, aku suka yang nomor tiga sih. Terus terang. Soalnya eh dia apa ya? Dia tujuannya tuh jelas, jelas dan cara untuk menuju ke sananya juga jelas gitu. Dan nanti di ujungnya dia ada belajar sesuatu. Itu keren. Keren. Kamu bisa lanjutin atau kamu mau cari ide yang lain juga bisa ya. Oke, nextnya eh siapa lagi nih? Melodi. Ide tentang anak yang ingin menjadi hafiz Quran. Wah, keren nih. Anak penjaga masjid bernama Sai. Sai. Bagus, 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 bagus. Sai, tumbuh di sekitar masjid dan memiliki keinginan yang kuat untuk menghafal Al-Quran. Oke, menjadi penjaga masjid menggunakan waktu senggangnya. Dia menemukan bimbingan dari imam masjid yang bijaksana dan menjalin persahabatan dengan anak lain. Oke, anak yang hilang. Maitza yang tersesat saat ke pasar dan terpisah dari ibunya mencari jalan pulang. Wah, ini konflik langsung dibuka dengan konflik nih. Dia sampai di desa kecil dan belajar menghafal Al-Quran, akhirnya berhasil kembali. Nah, bagus nih, bagus. Dia ketemu dengan ibunya lagi ya nggak? Alunan indah di balik suara bom. Waduh, Aisam seorang tunanetra. Aduh, dengan suara merdu yang bercita-cita untuk menghafal Quran. Oke, good. Dia menghadapi tantangan perjalanan jauh, mengatasi lingkungan politik dan sosial untuk mengambil tujuannya. Oke. Dia menemukan pesona dan kekuatan spiritual. Oke, bagus. Nah, dari tiga ide ini kamu suka yang mana, Melody? Antara ide 2 sama ide 3. Oke, dua atau tiga ya. Oke, oke, good, good. Nah, jadi pas kita nulis juga jangan lupa eh, sesuaikan dengan apa yang bisa, apa yang kita familiar atau bisa kita tulis. Kalau misalnya kamu belum familiar dengan kayak rintangan politik nih maksudnya apa? Itu nanti kamu harus explore lebih lanjut ya. Jadi nanti di AI itu juga bisa kamu bisa nanyain ke AI-nya ini rintangan politik maksudnya apa gitu. Kamu bisa nanya itu. Kalau kamu belum tahu gitu. Nah, kalau misalnya kamu udah bisa, ya udah bisa langsung. Kalau aku suka yang nomor dua nih. Soalnya karena dia dari awal udah langsung konflik dia kehilangan ibu. Terus akhirnya dia jadi hafiz dan mungkin pas dia lagi apa kompetisi hafiz, dia ketemu ibunya ya enggak? Ibunya kebetulan lagi nonton gitu. Nah, ini bagus. Yang nomor tiga juga bagus. Asalkan kamu bisa nulis untuk yang ininya nih. Yang aku pikir mungkin jadi hambatan atau tantangan itu mungkin yang rintangan politik nih. Karena ini sepertinya butuh apa? Butuh brainstorming lebih lanjut. Tapi ini bagus ceritanya, bagus. Oke, siapa lagi yang udah? Turaya, oke Turaya. Turaya gimana? Di sini ada 5 cerita tentang orang yang tinggal di Mekah berpetualangan kehilangan unta. Oke, seorang anak ingin jalan
di tengah jalan dia kehilangan unta dan berusaha menemukan unta dengan bertanya ke orang-orang menyebutkan ciri unta tersebut. Oke, bagus ini idenya. Terus masih lagi nyari ya? Apa ini kamu bikin sendiri? Inti dari praktek kita kali ini adalah kita berusaha mencari ide. Nah, mencari ide itu kita bisa dengan cara punya ide sendiri. Misalnya kita udah banyak baca cerita, terus kita punya ide, aku pengen bikin cerita kayak gini ah gitu. Nah, itu bisa. Tapi bisa juga, misalnya kita lagi nggak punya ide nih, nggak tahu nih mau nulis apa. Nah, kita bisa minta saran dari si chatbot ini untuk memberikan saran cerita apa nih yang bisa dibuat. Nah, seperti itu. Nah, caranya gimana? Kita masukin permintaan kita ke si chatbotnya. Jadi yang berikan aku 5 ide cerita, ini adalah permintaan kita kepada si chatbot. Supaya si chatbot itu ngasih kita saran. Oh, idenya gimana kalau nulis cerita ini? Gimana kalau nulis cerita ini? Gitu. Nah, dari saran itu kita pilih yang kita suka. Maunya yang mana nih? Oh, yang ini kayaknya bagus gitu. Yang ini kayak kurang bagus, tapi bisa dibagusin kalau kita tambahin ini. Jadi kita bisa modifikasi idenya, kita ganti-ganti idenya. Seperti itu. Tapi kalau kamu udah punya ide cerita, nggak apa-apa. Kamu bisa langsung lanjutin ide cerita tersebut. Gitu. Dan ini kalau menurutku udah bagus sih. Dia ingin jalan-jalan dan di tengah jalan kehilangan unta, berusaha mencari untanya. Ya iyalah, karena kan kalau nggak ada untanya, ntar dia nggak bisa jalan gitu kan. Dan dia bertanya kepada orang-orang menyebutkan ciri-ciri unta. Ini udah bagus. Gitu. Nah, kalau kamu mau mendapat saran, ide cerita, kamu bisa pakai AI tadi. Masukin ke yang tadi, yang bard.google.com atau yang chat openai.com. Oke, nanti kalau masih bingung bisa konsultasi pribadi gimana cara ngerjainnya ya. Oke, jadi dari apa exercise atau latihan ini ternyata kita udah coba gimana AI itu bisa nggak sih ngebantuin kita sebagai penulis untuk menulis. Iya, iya benar. Turoya biasanya kalau punya ide langsung dituangkan ke buku coret-coretannya. Iya, itu bagus. Emang seperti itu. Nah, iya, benar. Nah, kalau ini cuman salah satu cara untuk ngebantu menemukan ide. Tapi kalau misalnya kamu udah punya ide, nggak apa-apa. Itu bisa langsung ditulis sesuai dengan ide yang kamu punya, gitu. Tipsnya, untuk ini sebenarnya tips itu seperti prompt engineering yang tadi aku bilang. Bagaimana cara membuat prompt kita lebih spesifik dan menghasilkan ide yang lebih pas dengan yang kita mau. Nah, kamu bisa kasih tahu si chatbot ciri-ciri tulisan kesukaan kamu. Semakin lengkap, semakin relevan ide yang diusulkan untuk kamu. Misalnya, yang tadi, aku suka cerita di mana ada anak yang ketemu dengan rivalnya, saingan, terus mereka apa sih namanya? Berusaha memenangkan satu perlombaan misal gitu. Jadi itu kamu tulis saja, berikan aku ide cerita tentang ini gitu. Atau mungkin kamu bisa ngasih tahu, berikan aku ide cerita yang mirip dengan Harry Potter karena aku suka Harry Potter gitu. Itu bisa juga ya. Terus pakai komparasi dengan film. Nah ini tadi atau buku. Beri aku ide dengan vibes film anime, Detektif Conan misalnya. Berikan seperti Harry Potter tapi di Indonesia dan tidak memakai sihir. Nah, ini bisa juga. Terus bisa juga minta si chatbot memberikan daftar genre, subgenre, topik terkait, tropes atau tren di pasaran. Bisa. Jadi kan eh, mungkin kita nggak tahu apa sih genre genre buku di Indonesia itu apa aja sih. Terus karena ada misalnya subgenre itu apa sih? Subgenre itu adalah
eh, apa tema atau topik yang lebih dalam dari genre. Contohnya nih, petualangan ya, genrenya petualangan. Terus subgenrenya apa? Subgenrenya bajak laut. Berarti emang petualangannya di laut gitu kan. Ada yang subgenrenya luar angkasa. Jadi itu petualangannya di luar angkasa. Ada yang subgenrenya misalnya petualangan di itu loh, yang kayak mumi-mumi itu gitu. Jadi lebih lebih spesifik dari genre gitu. Terus topik terkait. Nah, itu tadi yang kayak ada hubungannya dengan ini, ada hubungannya dengan itu gitu. Misalnya ada hubungannya dengan apa? Tadi global warming, ada hubungannya dengan apa? Literasi digital atau apa gitu ya. Atau tren di pasaran. Ini kita bisa minta sebelum kita minta ide, kita minta dulu si chatbot yang ngasih. Chat, tolong kasih aku daftar genre dan subgenre di tentang cerita petualangan gitu. Nanti kamu lihat tuh satu-satu. Wah, ini keren juga nih. Nanti kamu baru lebih spesifik ke misalnya, tolong beri aku ide tentang petualangan bajak laut. Berarti nanti yang dia kasih khusus dengan si bajak laut itu aja. Terus minta chatbot merevisi idenya dengan arahan baru. Misalnya, kamu udah minta nih 10 ide. Terus kamu bilang, kamu ketik lagi, beri aku 10 ide seperti di atas, tapi dengan tokoh utama anak perempuan. Misalnya tadinya kamu nggak kasih tahu tokohnya. Terus ada laki-laki, ada perempuan, tapi kamu nggak mau yang laki-laki, kamu pengennya tokohnya perempuan. Ya udah, kamu tulis aja seperti ini. Nanti dia akan merevisi idenya, gitu ya. Atau kamu bisa meminta chatbot memberi ide dengan format spesifik. Misalnya yang tadi itu. Format judul, ada deskripsi cerita satu kalimat, apa goalnya, konflik, dan motivasi tokoh. Ini yang tadi, yang Pika tadi ini ya. Ini udah spesifik banget nih. Kita minta idenya disampaikan seperti ini. Nanti kamu bisa coba sendiri. Ini nanti aku kasih ininya, linknya, supaya bisa dicoba sendiri ya. Terima kasih. Nah, intinya adalah kita mencoba memakai teknologi AI ini untuk ngebantu kita menulis. Karena kadang ya karena ya tadi itu idenya belum keluar gitu. Misalnya kita lagi capek, aduh pengen ikut lomba tapi kayak lagi ini nih lagi nggak apa nggak kondusif gitu. Misalnya kita lagi banyak ujian atau apa, terus jadi kayak nggak konsen. Nah itu kita bisa minta bantuan ke si AI ini untuk jadi asisten penulis gitu ya. Oke, sekian untuk workshop kali ini.